Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku, teman-teman kelas Magister kelas B. Selamat pagi Pak Aryo. Saya Dimas Alamsyah dengan NIM 2510121017 ingin mempresentasikan tentang leadership public speaking dengan judulnya Leadership Starts With You. Di sini teman-teman mungkin ada yang pernah jadi pemimpin atau mungkin ada yang pernah gagal jadi pemimpin, memimpin sesuatu. Ya itu gak apa-apa teman-teman. Kegagalan itu adalah suatu proses untuk kita menjadi suatu pemimpin sesungguhnya. Ya, terima kasih atas kehadiran dalam sesi hari ini pada tanggal 6 November. Kita akan membahas topik yang sangat relevan dan mendalam, yaitu yang tadi kita sebutkan adalah leadership starts with you. Kepemimpinan bukan soal jabatan, mereka soal pengaruh. Kita mulai perjalanan awal ini dengan suatu kutipan dari John C. Maxwell, yaitu leadership is everywhere, nothing more, nothing less. Ya, pada bagian pertama saya ingin bertanya, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu bukan tentang posisi formal atau jabatan yang tinggi, teman-teman. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi semua orang. Semua orang bisa jadi pemimpin bahkan tanpa jabatan. Saya ingin mengajak rekan-rekan kita semua itu untuk berpikir, siapa orang di sekitar Anda yang Anda anggap seorang pemimpin meskipun dia tidak memiliki jabatan formal. Mungkin ada beberapa soal seperti itu adalah seorang pemimpin sejati menurut saya. Lalu kita lanjutkan adalah pemimpin tanpa jabatan. Contoh nyatanya lah, ada beberapa teman-teman. Dia adalah support system dalam kelompok. Apa itu support system? Teman-teman, seorang yang menyemangati dalam suatu kelompok. Dialah api dalam kelompok itu. Dialah yang mengobarkan supportnya dalam kelompok itu. Lalu ada rekan kerja yang fokus pada solusi. Seorang yang sangat tenang pada di saat krisis. Dia adalah orang yang sangat keren sekali menurut saya. Dalam suatu kepentingan yang sangat penting dia bisa tenang. Saya pun kadang belum bisa untuk menjadi itu. Lalu kepemimpinan sejati muncul dalam momen-momen yang kecil dalam cara kita merespons tantangan, dalam cara kita mendukung orang lain. Ya, lalu kawan-kawan, aku ada beberapa ini gimana bedain bos dan pemimpin. Ini di sini banyak yang jadi bos, tapi belum tentu bisa jadi pemimpin yang tetap. Betul, betul kan teman-teman? Ya, betul. Ya, semoga kita tidak menjadi yang bos hanya menyuruh, yang duduk-duduk manis saja. Semoga kita turun langsung untuk menjadi suatu pemimpin yang baik. Ya, ada beberapa contoh kan, teman-teman. Bos itu kan hanya memerintah, menunjuk-nunjuk saja, tidak turun langsung. Lalu mengontrol, aja mengontrol dia hanya mengecek-ngecek barang, mengecek-ngecek semuanya, tidak tidak turun langsung kan tadi aku bilang. Dia hanya fokus pada hasil, tidak tidak memberikan contoh bagaimana kita mendapatkan hasil yang baik begitu teman-teman. Lalu dia jika ada suatu kesalahan sekecil apapun, dia akan menyalahkan orang tersebut dan tidak memberikan solusi pada orang tersebut. Nah, berbeda dengan pemimpin teman-teman. Pemimpin kan akan memberi contoh. Misalkan membuat sesuatu, dia akan memberi contoh step by step untuk menjadi suatu barang tersebut atau menjadi suatu pekerjaan tersebut selesai. Itulah seorang pemimpin. Lalu dia memperdayakan. Lalu dia fokus pada proses. Sangat fokus pada proses terjadinya suatu pemimpin tersebut. Lalu dia mengarahkan solusi. Jika pemimpin melihat
rekannya rekannya membuat sesuatu salah atau ada kesalahan, dia tidak memarahi teman-teman itu, rekannya tersebut, kawan, tapi dia memberikan suatu solusi agar dia tidak melakukan kesalahan tersebut dan membuatnya menjadi keberhasilan. Lalu dalam organisasi modern, kita lebih banyak pemimpin daripada bos. Bagaimana Anda ingin dikenang dari tim Anda? Karena pemimpin itu akan dikenang sepanjang masa oleh rekan-rekannya dalam suatu pekerjaan, dalam suatu kelompok atau organisasi. Karena itulah pemimpin sejati. Jika bos mungkin tidak akan diingat oleh teman-teman rekan-rekan kerjanya. Mungkin hanya misalkan bos, ini bos ini tidak hanya di itu. Mungkin hanya banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau tidak diomongin dalam bos bukan pemimpin. Pemimpin akan diomongin secara positif. Bagian selanjutnya, leadership starts with you. Itu refleksi. Tidak bisa memimpin orang lain tanpa diri sendiri. Itu teman-teman. Kita melihat diri sendiri kita dulu, teman-teman. Apakah kita sudah siap menjadi seorang pemimpin atau tidak, teman-teman? Bagaimana caranya kita siap menjadi pemimpin? Yaitu disiplin. Seorang pemimpin itu harus disiplin. Disiplin apa? Apapun, teman-teman, seperti disiplin. Disiplin waktu, disiplin pekerjaan, disiplin tugas, disiplin agama pun itu semuanya harus siap, teman-teman. Lalu yang kedua adalah memiliki integritas yang tinggi. Yang terakhir adalah dia mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi, teman-teman. Itulah seorang pemimpin sejati. Dan yang terakhir adalah seorang pemimpin itu siap untuk belajar dan berkembang. Maksudnya apa, teman-teman? Seorang pemimpin sejati itu menurut saya, dia jika datang hal baru dia siap menerima, dan dia jika dalam suatu tempat baru yang menurut dia tidak bisa melakukannya, dia akan menjadi seorang yang kosong. Kenapa seorang yang kosong, kawan? Dan dia ingin menyerap suatu informasi baru dan semua yang baru tentang dia, dan semuanya yang positif akan dia serap dan negatif akan dia buang. Lalu kebiasaan pribadi yang ingin Anda tingkatkan agar bisa menjadi pemimpin yang lebih baik, habis, teman-teman. Semoga nanti kita tulis dan kirim ke saya. Selanjutnya, pemimpin yang hebat. Mungkin teman-teman sudah tahu lah, teman-teman, kisah Nelson Mandela, seorang pemimpin Afrika, presiden Afrika yang sangat sedih dengan ceritanya. Dia 27 tahun di penjara, kawan-kawan. Lalu namun dia tetap memilih memaafkannya. Karena kepemimpinan mulai dari siap mengendalikan diri, tidak emosi terlebihan, tetap tenang. Lalu dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, itulah, teman-teman, kita mencontoh Nelson Mandela dengan setiap hari tetap tenang, berpikir positif, dan selalu memaafkan, teman. Jangan apa-apa dengan emosi, dengan hal-hal otot dan kekuatan. Kita adalah tentang otak, teman. Kita melakukan semuanya dengan otak dan pikiran dan hati yang tenang, tidak dengan emosi. Ya, lalu kita bagian selanjutnya adalah 5 pilar kepemimpinan efektif. Menurut saya sih ada 5: integrity, vision, empathy, communication, dan courage. Semoga kalau menurut saya sih minimal pilih salah satu untuk teman-teman saya, semua untuk dikuasai. Yang satu ingin Anda kembangkan dan bagaimana melakukannya akan teman-teman. Tetapi semoga teman-teman ini bisa melakukan beberapa atau mungkin semuanya agar menjadi pemimpin yang sangat hebat untuk kemudian hari.
Itu ada pertama kan ada integrity, konsisten, itu konsisten antara nilai dan tindakan. Jadi harus konsisten pada tindakan kita, dan jika udah omongan satu ya cukup satu, tidak melenceng ke yang lain. Lalu vision, kemampuan melihat ke depan dan mengarahkan. Empati, memahami dan merasakan perspektif orang lain. Ada empati itu memahami dan merasakan perspektif orang lain, itu menurut saya teman-teman tidak egois dan siap menerima katakan kemarin, tapi yang positif. Jika negatif ya kita boleh ini dengan kita, tapi ya jangan egois saja teman-teman. Lalu komunikasi, menyampaikan dengan jelas dan benar aktif. Lalu yang terakhir adalah courage, berani mengambil keputusan yang sulit. Ya, kita akan melanjutkan selanjutnya untuk slide selanjutnya.